Ya usah diganti-ganti. Lanjut. Ya, baik. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Sinyal putus-putus. Jadi kembali ke pembersihan jiwa ataupun tazkiyatun nafs. Di dalam ilmu tarekat kita diajarkan adaptasi untuk melepaskan kemelekatan akan kecintaan duniawi, baik itu harta ataupun kesenangan-kesenangan lainnya yang berhubungan ataupun tercipta oleh hawa nafsu ataupun didasari oleh hawa nafsu manusia gitu. Nah, karena pada hakikatnya yang menyiksa manusia itu sebenarnya apa? Akan kecintaan duniawinya itu tadi gitu. Jadi selama kita tidak bisa melepaskan kecintaan akan duniawi, itu pasti rasanya akan sakit sekali ketika kita menghadapi sakaratul maut, banyak begitu. Nah, makanya di dalam ilmu tarekat diajarkan untuk melepaskan dengan adaptasi, tidak tiba-tiba langsung kita lepaskan total, itu tidak gitu. Bertahap ya. Bertahap sifatnya, itu bertahap begitu. Nah, di dalam hakikatnya bisa menggunakan zikir khusus yang di dalam zikir tarekat. Ya. Tapi di dalam prakteknya ini kan wujud secara hakikatnya. Nah, ada wujud secara syariatnya kan gitu. Karena tidak bisa kita memisahkan antara wujud yang hakikat sama yang syariat. Kalau hanya kita bermain di hakikatnya saja, nanti jatuhnya hanya di angan-angan. Iya. Gitu. Jadi itu harus sinergi. Jadi nanti akan sebanding begitu. Jadi hakikatnya itu istilahnya tetap kita kita bersihkan secara hakikat, juga kita bersihkan secara syariatnya. Nah, contoh pembersihan secara syariat itu kalau di dalam ilmu tarekat dikenal dengan ubudiyah atau bentuk daripada pengabdian. Nah, disitulah akan ada namanya bukti. Di mana bukti pengabdianmu kan gitu kan? Lah, disitulah ketika kita namanya disebut ngabdi, berarti itu ada yang diabdi kan begitu. Ada tujuan orientasi yang kita tuju kan gitu kan. Nah, otomatis secara nggak langsung apa? Di situ ada namanya dua kecintaan disebutnya. Ada kecintaan kepada Tuhan, ada kecintaan kepada harta. Nah, disinilah letaknya Tuhan itu sifatnya tidak mau diduakan. Makanya kenapa selama masih ada rasa cinta selain Tuhan, itu mustahil akan terhubung dengan Tuhan, sampai kepada Tuhan itu mustahil. Gitu. Jadi itu yang mau dibersihkan itu. Dibersihkan di situ, rasa cintanya harus dihapus gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ngurusin urusan dunia, bukan. Yang dihapus hanya rasa cintanya saja. Gitu. Orientasinya itu. Logikanya, prakteknya kan begini. Umpamanya saya punya uang 100.000. Kalau ditanya, saya cinta nggak sama uang ini? Kalau secara lisan kan saya bilang, saya nggak cinta sama uang itu, Mas. Tapi kan ini belum dipraktekkan. Nah, cara prakteknya apa? Ya lepaskan. Gitu. Nggak bedanya ketika kita kehilangan uang saja. Jadi tadi kalau misalnya kita cinta kita bilang saya tidak cinta ini ya. Tapi ketika disuruh melepaskan nggak mau, berarti sebenarnya bohong gitu ya. Bohong. Itulah makanya itulah nanti wujud di hakikatnya nggak bisa. Karena apa? Dia masih ada kebohongan di situ. Makanya dibersihkan lewat zikir. Bagian situnya dihantam, bagian kolbu dihantam lewat zikir. Di bagian praktek ya kita lepaskan wujudnya. Gitu. Berarti harus ada kesinambungan gitu ya. Harus ada hakikat dengan wujud dalam jasmani fisik gitu ya. Gitu. Karena walaupun mungkin ini ngangkat ya, masuk gitu ya, tapi dalam praktek jasmani ini ternyata ini nggak mau dilepaskan, berarti kan sebenarnya nggak nyambung antara hakikatnya dengan wujud fisiknya gitu. Ya, jadi nanti jatuhnya itu hanya di angan-angannya sendiri. Seolah-olah saya sudah nggak cinta duniawi. Nanti akan diuji. Jadi kalau dalam ilmu tarekat itu ujian itu ada dua, maksudnya gini.
dalam pembersihan, kok bersihkan dirimu sendiri atau Tuhan yang akan membersihkanmu? Iya iya. Gimana nih kalau Tuhan yang membersihkan itu? Itu gimana itu kalau Tuhan membersihkan? Apa yang terjadi kira-kira? Jadi begini, di dalam bimbingan dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu kita diajarkan agar kita tidak merasa sakit yang sangat-sangat sekali gitu. Kita diajarkan adaptasi gitu. Jadi guru kami mengajarkan begini, kalau kau ingin adaptasi, kau lepaskanlah rasa cinta itu sedikit-sedikit. Yang penting apa? Istiqomah disebutnya. Iya. Gitu. Istiqomah itu karena prinsip dalam pembersihan itu begini, kau bersihkan dirimu sendiri atau Tuhan yang akan membersihkanmu. Nah, ketika kita membersihkan diri sendiri, itu dalam keadaan kita itu sedang siap disebutnya. Gitu. Iya. Tapi ketika Tuhan yang membersihkan diri kita, itu rasanya lebih sakit. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sedang tidak siap. Iya. Gitu. Contohnya begini, saya sedang jalan. Dengan kesadaran diri, saya tiba-tiba menjatuhkan diri saya ini umpamanya nih. Terus saya mau jatuh seperti apa, saya kondisi siap, nggak terlalu sakit saya. Tapi umpamanya saya sedang jalan, tiba-tiba saya kesandung, gitu. Guling-guling saya sedang keadaan nggak siap, lebih sakit saya. Iya. Nah, gambarannya seperti itu. Iya. Jadi nggak bedanya begini, kalau dalam umpamanya pelepasan kemelekatan duniawi, contoh tentang sedekah nih. Makanya kenapa setiap agama diajarkan tentang sedekah nih, pembersihan sebenarnya sedekah itu. Sedekah itu mengajarkan melepaskan kemelekatan, gitu. Itu adaptasi disebutnya. Nah, sebenarnya keikhlasan itu nanti. Karena ikhlas itu belum bisa didapat kalau nggak dipaksa nih. Karena sifatnya harus dipaksa dulu. Hawa nafsu itu kalau kita nungguin ikhlas nggak jalan. Jadi pokoknya sudah paksa saja. Poinnya begitu. Nanti ikhlas itu akan ngikut sendiri. Paksa dia ngikut ya. Dia akan ikut. Karena kalau nggak berani untuk memaksa ya nggak bakalan datang itu ya. Nggak bakalan datang. Iya. Ini menarik nih ya. Berarti tadi memang perlu ada adaptasi ya. Iya. Tadi dicontohkan ya. Saya ngambil contoh lain misalnya karena ketika orang melakukan terjun payung ya dari ketinggian yang sangat tinggi itu mereka tidak pernah merasa takut untuk jatuh jatuh di tanah itu dengan tertumbuk yang sangat keras karena dia punya persiapan. Beda kalau misalnya di pesawat itu dia langsung didorong gitu ya. Itu kan itu luar biasa sakit itu kalau begitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia udah mempersiapkan dirinya nih ya, dan dia memang sengaja untuk mau didorong, jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali ya. Jadi itu bedanya ketika kita melakukan adaptasi dengan tidak sama sekali ya, bahkan tidak mau melakukan sama sekali. Ketika dipaksa itu sakit betul itu ya. Iya ya, nanti kan ujungnya ketika manusia itu tidak mau melepaskan kemelekatan, nanti akan menumpuk ketika keadaan sakaratul maut di akhir hayat disebutnya. Iya. Itu titik letak sakitnya yang paling sakit di situ. Makanya Nabi Muhammad itu menggambarkan tentang ketika nyawa dicabut rasa sakitnya seperti apa kan sudah banyak itu diceritakan kan. Nah, gambarannya seperti itu. Gitu. Itu saking sakitnya. Sebenarnya rasa sakit itu diakibatkan oleh apa? Rasa cinta kita aslinya tentang tidak duniawi. Tidak mau melepaskan. Poinnya begitu. Tapi ketika kita mampu melepaskan itu kan berarti kan nggak ada masalah. Sudah nggak ada masalah gitu karena ya cabut aja nggak ada masalah kok. Makanya kesakitan itu nggak ada gitu. Nggak ada. Karena istilahnya kita itu udah melepaskan gitu. Iya. Jadi kalaupun mau diambil gak ada masalah gitu ya. Nah ini yang menarik ini ya. Oke. Lanjut ke Sabda. Nah makanya gini, banyak orang yang terjebak dengan hakikat tapi tidak mau mengimbangi dengan syariatnya gitu. Termasuk
umpamanya sudah merasa zikirnya banyak gitu kan Pak, saya sudah sampai kepada Tuhan. Iya. Tapi secara praktek empiris buktinya itu tidak ada, itu bullshit, bohong itu. Itu jadinya angan-angan. Itu yang sering disambar sama iblis, bangsa jin umpamanya gitu ya. Itu di situ. Karena dia main di angan-angan. Main di angan-angan gitu. Karena apa? Nanti harus dipraktekkan dengan wujud disebutnya. Iya. Gitu. Ya, ini yang menarik ini, karena artinya bahwa ternyata dalam praktek-praktek ma'rifat berhakikat ternyata sebenarnya semua harus mewujud ya. Iya, harus mewujud. Tidak cukup dengan, mungkin kan selama ini ya banyak praktek-praktek spiritualis di luar sana ya, tareka dan sebagainya, itu kan mereka mengawang-awang ya, bahwa seolah-olah udah sampai ketemu dengan fenomena dan sebagainya. Tapi dalam konteks pembuktian tadi itu kan sebenarnya nggak ada ketidaksinambungan di situ ya. Di situ mungkin ya banyak nih yang di luar sana ya. Karena begini, banyak orang yang menyangka sudah cinta dengan Tuhan kan begitu kan. Padahal dia cinta dengan harta bukan dengan Tuhan. Hakikatnya seolah sampai ini saya cinta dengan Tuhan. Itu bohong. Buktinya selama dia belum bisa melepaskan cinta duniawinya, itu belum bisa terbukti disebutnya. Makanya ketika seseorang merasa sudah dekat dengan Tuhan, dengan hakikat angan-angan, itu nanti akan keciri ketika harta duniawinya dihabisin sama Tuhan. Entah kena musibah, gitu. Ngeri-ngeri sedap ini ya. Ngeri-ngeri sedap. Makanya kalau kita tidak mau membersihkan, nanti ya Tuhan yang akan membersihkan. Kalau ada Tuhan yang membersihkan itu parah sudah ya. Parah, habis itu. Udah, itu. Malah dihabisin gitu ya. Itu yang sadis sebenarnya di situ. Makanya di dalam ilmu tarekat itu diajarkan namanya adaptasi gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting di sini adalah adaptasi itu ya. Adaptasinya gitu. Karena kalau tidak ada adaptasi ya tentu akan berat sekali itu ya untuk langsung ya. Misalnya kan gini ya. Kalau di ayat Quran dikatakan kan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kalau mengacu kepada itu kan sebenarnya tidak ada yang kita punya kan, semua harus dilepaskan. Iya kan? Cuman kalau mau langsung melakukan itu kan itu berat sekali gitu kan. Iya itu. Makanya tadi yang dibilang Gusti Kia Pak Sabdo bahwa memang harus selalu ada adaptasi gitu ya.